Ya, shalom. Ya, hari ini saya pakai pakaian Bali. Jadi saya nanti akan khotbah dalam bahasa Bali. Panitia itu suka mengerjain pendetanya ya, saudara ya. Setelah sukses Jumat Agung yang lalu mengerjain saya dengan pakaian Timur Tengah, sekarang pakaian Bali. Tapi bersyukur luar biasa. Sebetulnya sebelumnya saya direncanakan untuk pakai pakaian kebaya lengkap dari budaya Jawa. Jadi saya harus pakai beskap. Jadi kalau jalan itu lompat. Karena temanya lompatan iman. Hari ini kita bicara tentang lompatan iman, saudara. Saya percaya setiap kita pernah melompat, saya percaya setiap kita pernah beriman, tetapi tidak setiap kita pernah melakukan lompatan iman. Nah, saya percaya setiap kita sebetulnya beriman kepada sesuatu. We believe something or we believe in something. We believe something or we believe in something. Misalnya ketika saya merenungkan, ketika saya ada di pesawat terbang misalnya, setiap kali saya berada di pesawat terbang, saudara, saya paling suka karena itu adalah momen ketika kita beriman penuh kepada Tuhan. Jadi walaupun sudah dijelaskan cara-cara untuk keselamatan kita, misalnya kalau terjadi sesuatu dan lampu tanda bahaya itu menyala, maka ikuti lampunya. Kalau lampunya tidak menyala, berarti tarif listriknya belum dibayar. Nah, itu semua ada petunjuk-petunjuk sebelum kita lepas landas. Dan biasanya ketika saya mendengarkan semuanya itu dalam hati saya, cuma ada satu hal. Itu akan terjadi, itu akan berguna kalau mendaratnya di laut. Tapi kalau mendaratnya tidak di laut, maka semua petunjuknya akan menjadi sia-sia. Dan menariknya begini, kita semua percaya bahwa kita akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Padahal kita cuma tahu nama pilotnya siapa, disebutkan di awal. Saudara pernah enggak ketika naik pesawat, saudara datang ke pramugarinya, dan saudara tanya begini, mau tanya ya, nilai kelulusan pilotnya berapa ya waktu sekolah penerbangan? Ada yang pernah tanya nilai pilotnya itu berapa? Tidak ada yang bertanya. Jadi kita semua sebetulnya menaruh harapan kita kepada orang lain di dalam segala hal. Maka kalau ada orang yang mengatakan begini, orang yang beriman adalah orang yang bodoh, maka saya yakin yang mengatakan seperti itu adalah orang yang bodoh. Karena setiap kita itu pasti beriman kepada sesuatu atau kepada seseorang. Nah, mengapa iman itu menjadi sesuatu yang tidak terelakkan bagi kita? Setiap kita itu pasti beriman. Karena begini, saudara, ada gap, ada jurang, ada jarak antara realita yang sekarang ini dengan ekspektasi, dengan masa depan. Ada jarak yang besar dan itu disebabkan oleh apa? Disebabkan karena pengetahuan kita terbatas. Kita tidak tahu masa depan, makanya kita perlu mengambil langkah iman. Saya ketika menikahi istri saya misalnya, saya yakin 100% istri saya tidak akan selingkuh. Tetapi saya tidak tahu 100% bahwa istri saya tidak akan selingkuh. Sama dengan kita. Apakah ada di sini yang mau menikah kemudian berkata begini, aku sebetulnya cinta sama kamu Mei, tapi kita kan tidak tahu masa depannya, kamu nanti jadi istri yang baik atau enggak. Kira-kira ya, kita kalau nyoba dulu bagaimana? Garansinya berapa lama? Kalau misalnya kita sudah menikah dan tidak cocok, itu barang bisa dikembalikan nggak? Kena potongan berapa persen? Lalu kita tanya, kalau garansi pabrik berapa, garansi toko berapa, kemudian ada nggak customer service-nya? Saya yakin pada saat kita menikah tidak ada di antara kita yang melakukan semuanya itu. Kita hanya tahu dari beberapa hal, kita tahu beberapa hal, dan kita yakin bahwa pilihan kita adalah pilihan yang tepat. Saya tidak pernah mendengar ada orang mengatakan begini karena saya masih belum tahu apakah kita akan menjadi pasangan yang cocok atau tidak. Maka bagaimana seandainya kita bersama-sama dulu tanpa menikah, nanti kalau sudah usia kita 75 tahun setelah teruji bahwa kita adalah pasangan yang serasi, pasangan yang setia, setelah teruji maka kita baru menikah ketika usia kita 75 tahun. Saya yakin tidak ada orang yang melakukan itu. Karena pengetahuan kita itu memang tidak lengkap. Kuasa kita atas masa depan juga tidak sempurna. Makanya perlu lompatan. Ada jarak antara present reality with
future, present reality with our expectation. Karena kita juga merasa kurang pengetahuan, kurang kemampuan, sehingga disitulah iman diperlukan. Jadi setiap orang pasti beriman karena keterbatasan kita, tetapi tidak semua orang beriman dengan benar. Karena itu hari ini kita perlu belajar beriman dengan benar, bukan cuma beriman dengan benar, tetapi kita melompat dengan benar. Mari kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang terkenal sekali, yaitu Abraham. Kejadian 12, saudara, ayat 1 sampai yang ketiga. Ini ayat yang saya yakin sudah begitu terkenal. Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Begini bunyi firman Tuhan, baca sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Ini adalah kisah pemanggilan nenek moyang Israel dan nenek moyang rohani kita, yaitu Abraham. Abraham tinggal di tanah Ur, dan kemudian Tuhan memanggil dia menuju ke sebuah negeri yang kemudian kita tahu bersama, negeri itu adalah negeri Kanaan. Nah, saudara, saya akan menerangkan pertama-tama tentang aspek iman. Iman itu memiliki dua aspek yang selalu ada. Yang pertama itu adalah kebenaran atau realita. Iman yang benar itu selalu mencakup aspek yang pertama ini, yaitu ada kebenaran atau ada realita. Nah, saudara, bedanya apa iman dengan kebodohan? Bedanya apa iman yang benar dengan iman yang buta? Itu sebetulnya terletak di sini. Apakah iman kita itu didasarkan pada kebenaran, didasarkan pada realita? Contohnya begini. Ketika ada seseorang ditinggal oleh suaminya, saya melihat beberapa orang suaminya tanpa izin pergi, tidak memberitahu kapan pulang begitu. Pada saat ditinggal oleh suaminya misalnya, tapi dia sudah tahu bahwa suaminya ini berkali-kali memang sering minggat dari rumah, pergi sama wanita lain dan sebagainya. Pada saat orang ini berusaha untuk terus berharap. Padahal catatan kelam suaminya itu begitu panjang, luar biasa. Nah, pada saat situasi semacam ini terjadi, maka saudara melihat, ini kebodohan atau kesetiaan, atau bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya. Suatu ketika kalau Tuhan bekerja, bisa saja suaminya kembali. Tetapi melihat catatan kelam suaminya, tampaknya bukan itu yang akan terjadi. Walaupun kita tidak menutup kemungkinan bahwa Allah bisa bekerja di tengah-tengahnya dan mengembalikan kembali. Tapi seandainya, saudara, ada orang yang punya suami menjalankan tugas di tempat lain, tugas yang berbahaya, dan ternyata suaminya ini hilang, tidak ada kabar meninggal atau tidak. Tapi suaminya ini adalah orang yang begitu setia dari kecil, menikah sejak awal menikah, maksudnya bukan sejak kecil menikah, sejak awal menikah. Maka suaminya ini sudah menunjukkan kesetiaan, perhatian, kelembutan yang luar biasa. Maka pada saat tidak ada kabar, entah mati, entah hilang, entah pergi dengan wanita lain, maka ketika orang ini, sang istri, menunggu terus menerus, maka kita tahu bedanya penantian dia dengan penantian orang yang pertama tadi. Kalau penantian orang yang kedua ini adalah penantian yang didasarkan pada realita yang pasti. Karena tidak ada kabar bahwa itu mati, hanya dikabarkan hilang. Dan dia tidak akan berpikir bahwa dia akan lari dengan perempuan lain. Karena apa? Karena sudah ada catatan historis yang baik. Tetapi untuk kasus yang pertama, bisa jadi kembali, bisa jadi tidak kembali. Tetapi kita tahu bersama bahwa iman yang benar itu didasarkan pada kebenaran. Sebab kalau iman kita tidak didasarkan pada kebenaran, maka iman kita itu sama dengan kebodohan. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Madura. Ketika saya sedang makan di sebuah restoran terkenal, dan saudara tahu restorannya apa. Nah, ketika sedang makan di sana, setelah ngantri begitu lama, kemudian saya keluar menuju ke
tempat parkir. Pada waktu saya ke tempat parkir, saya melihat ada orang itu sedang rame sekali dan menunjuk ke arah langit dan mereka berteriak-teriak pakai bahasa Madura. Dan saya tidak tahu what was happening at the time. Lalu saya tanya kepada orang, "Ada apa, Mas?" Dia jawab gini, "Mau ada angin ribut, angin puting beliung." Terus dia tunjukkan itu. Itu dia, tandanya ada ekornya gitu. Terus saya bilang, "Kenapa orang-orang teriak?" Lah itu kasih tahu. Terus ini yang menarik. Orang yang ngomong gini, "Menurut penduduk sini, Mas," dia beritahu saya, "kalau mau angin puting beliungnya itu hilang, kalau mau tidak terjadi angin ribut, kita semua harus buka celana dan kemudian kita tunjukkan pantat kita ke arah yang langitnya itu." Saya tuh sampai tanya, "Ojo guyon ta?" Karena bagi saya itu sebuah gurauan gitu loh, saudara. Apa hubungannya menunjukkan pantat kita dengan mengendalikan angin ribut? Dan dia bilang begini, "Ini tidak gurauan, Mas. Orang-orang di sini begitu. Kita semua itu kalau takut, kita semua lepas celana terus baris, nunjukkan ke sana." Terus saya tanya, "Sudah ada yang lepas celana belum?" "Belum." "Ya sudah, lepas celana, saya tak pulang, saudara." Menurut saudara, ketika mereka seandainya melakukan itu, melepaskan celananya dan menunjukkan ke langit, itu iman atau bukan? Tapi yakin loh saudara, yakin. Atau saudara mungkin pernah mendengar sebuah cerita. Jadi ada sebuah suku di daerah Kupang, itu sebuah perkampungan. Itu kalau mereka punya sakit panas dalam, maka mereka yakin begini, yang bisa menyembuhkan panas dalam adalah buah-buahan itu ditaruh di luar pekarangan malam hari, lalu dikencingi. Besok pagi dimakan tanpa dicuci. Dan ketika mereka makan, ternyata panas dalamnya berangsur-angsur sembuh. Ini iman atau bukan? Saudara tahu yang menyembuhkan pasti bukan karena air kencingnya, karena buah itu mengandung vitamin C. Nah, vitamin C itulah sebetulnya yang menyembuhkan. Mungkin tidak ada hubungannya dengan kencing. Tidak dikencingi juga bisa sembuh. Makanya ketika kita percaya sesuatu, sebetulnya percaya kita harus mengandung aspek yang pertama, yaitu ada realitanya tidak, ada kebenarannya tidak. Nah, saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan memanggil Abraham. Alkitab tidak pernah mencatat. Tapi kalau saya boleh menduga, berdasarkan cara Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, kepada yang lain, maka saya menduga Tuhan itu menampakkan diri dengan cara yang spesial kepada Abraham. Jadi Abraham itu bukan sekedar gini, "Aku kok pernah dengar ya ada dewa yang namanya YHWH," atau "Saya kok pernah dengar ya ada dewa namanya Elohim, Allah," gitu. Nggak pernah. Bukan caranya begitu, saudara. Karena benar-benar dalam bagian ini tidak diceritakan, dan saya mengasumsikan Abraham itu mengenal Allah. Jadi dia tahu dulu kebenarannya. Kalau kita tidak tahu kebenarannya, maka itu bukan iman yang benar. Banyak orang mengatakan begini, "Saya tidak peduli Yesus benar-benar bangkit dari kubur atau tidak. Yang penting Yesus bangkit di dalam hati saya. Saya tidak peduli Yesus benar-benar hidup dari kematian atau tidak. Yang penting dia hidup di dalam hati saya." Saudara, ini bukan iman. Ini iman yang buta, ini kebodohan. Kalau Kristus tidak hidup atas kematian, maka dia tidak bisa hidup di dalam hati kita. Bagaimana saudara mau percaya kepada orang yang mati? Justru ketika kita mengatakan Kristus hidup di dalamku, karena kita percaya dia telah hidup mengalahkan maut. Jadi aspek yang pertama dari iman itu adalah kebenaran atau realita. Yang kedua aspek dari iman saudara adalah keberanian untuk bersandar. Keberanian untuk bersandar. Tahu kebenaran, tahu realita belum tentu membuat kita beriman. Harus ada courage to trust. Kalau saudara tidak punya courage to trust, maka percuma. Itu bukan iman. Itu namanya intellectual approval. Itu namanya persetujuan intelek. Apakah saudara percaya Yesus itu Tuhan? Ya, masuk akal sih, ayatnya banyak. Tapi pertanyaannya adalah, apakah engkau mau mempercayakan diri, menyandarkan dirimu kepada Tuhan itu? Ada seorang penulis buku mengatakan demikian, saudara. "It is very easy to believe that Christ is the Lord of the universe, but it is very difficult to admit, to acknowledge Him that He is the Lord of our life."
Kalau kita cuma percaya Kristus itu Tuhan atas alam semesta, gampang saudara. Tapi begitu kita mengatakan Kristus adalah Tuhan atas hidup saya, maka itu ada konsekuensinya, yaitu engkau tidak bisa hidup semaumu. Engkau tidak bisa hidup untuk menyenangkan dirimu sendiri, tapi engkau hidup untuk Tuhan yang kau percayai. Itu namanya trust. Bukan cuma setuju, tetapi ada courage untuk melangkah, untuk menyandarkan diri. Dan itulah yang dilakukan oleh Abraham di tempat ini. Ketika Tuhan mengatakan, Abraham, tinggalkan keluargamu menuju satu tempat yang akan kuberikan. Saudara, yang dilakukan Abraham adalah he did what the Lord commanded him to do. Iman itu bukan cuma masalah hati. Oh, secara emosi saya percaya. Wah, ketika diberitakan firman saya tersentuh. Iman itu bukan cuma masalah, oh ya saya setuju. Setelah mendengarkan seminar apologetika misalnya, kemudian kita berkata, wah masuk akal, masuk akal. Tapi iman bukan cuma begitu. Iman itu bukan cuma mengatakan, ya I agree with that. Bukan cuma I agree. Tetapi iman yang benar itu mengatakan, I will trust in him. Aku akan percaya kepada dia. Iman bukan masalah setuju, tapi masalah percaya. Iman itu bukan pada sesuatu, tetapi pada seseorang. Saudara, bukan cuma you believe in Christian doctrines, you believe in Christian truth, itu berarti something, ajaran. Tetapi kita we believe in Christ, person. Bukan masalah something, tetapi someone. Nah saudara, adakah kita bukan cuma setuju, bukan cuma tahu, tetapi kita berani untuk bersandar. Dan ini adalah pekerjaan yang berat untuk kita. Percaya gampang. Ikut seminar, ikut Bible study, saudara akan tahu dan saudara bisa setuju. Tetapi yang paling sulit adalah bersandar. Secara khusus lebih sulit lagi. Kalau pada saat kita mau percaya, kita ini harus mengadakan lompatan. Ada halangan-halangan yang ada di depan kita. Dan kita harus berani melakukan lompatan iman. Dan itulah yang dihadapi oleh Abraham. Apa saja saudara halangan yang dihadapi oleh Abraham? Yang pertama saudara, halangannya adalah jarak. Dari Ur sampai ke Kanaan itu diperkirakan hampir mencapai 5.600 km. Jadi sekitar 5.500 km itu ngitungnya tidak tahu apakah belok-belok sesuai jalan atau ngitungnya langsung lurus. Saya yakin ketika saya menyebutkan lebih dari 5.000 km, saudara tidak punya gambaran. Kira-kira jauh nggak ya 5.000 km itu? Saudara tahu jarak antara Surabaya dan Semarang? Saudara yang tinggal di Bandung pasti tahu jarak Surabaya ke Semarang berapa? Atau saudara yang tinggal di Semarang, saya tanya, jarak antara Surabaya dan Bandung berapa? Semarang, Surabaya, itu jaraknya 300 atau 400, kurang lebih. Tergantung lewat mana. Kalau saudara lewat utara lebih cepat, itu sekitar 300 something. Kalau lewat selatan itu berarti Madiun, Solo, dan sebagainya, itu lebih lama, saudara. Itu 400 km. Makanya kalau orang sudah sampai ke Solo, dia harus pergi ke stasiun balapan supaya dia lebih cepat. Karena kalau lewat selatan itu agak lama, saudara, 400 km. Nah, mencapai jarak Ur dan Kanaan itu 5.600. Itu mirip dengan gini. Jarak antara Sabang sampai Merauke. Kalau ditarik garis lurus gitu, itu segitu jaraknya. Dan ini jangan saudara pikirkan naik pesawat gonta-ganti gampang. Zaman dulu saudara, namanya pergi itu dia harus naik binatang. Dia tidak bisa cepat. Dia harus naik keledai, mungkin dia naik kuda, mungkin dia naik onta. Tahu kalau naik onta, aduh saudara, onta itu sudah, memang dia kuat sih, onta itu kuat saudara. Tapi onta itu tidak menyenangkan sekali. Kemayu itu loh saudara, lembeng gitu loh saudara. Jadi kalau jalan itu ceklak gitu loh saudara. Kayak yang tadi kasih kesaksian tentang sejarah Exodus itu loh saudara. Nah begitu saudara, jadi ngambeng jalannya gitu. Tadi saya sampai kaget, saya hampir tidak kenal saudara. Suaranya itu loh, GKI Exodus.
Itu manfaat kalau syuting dilakukan di pagi hari ketika pikiran masih jernih ya saudara ya. Tapi sudah mendekati jam 10 pagi sudah pikirannya nggak bisa jernih. Nah kalau saudara pernah naik onta, saudara pasti tahu betapa menjengkelkannya naik onta. Saya sudah berapa kali naik onta saudara. Naik onta itu nggak bisa cepat. Saya pergi ke Gunung Sinai naik onta kan gitu kan. Harusnya itu jalan 2 jam. Naik onta itu lambat banget sampai saya, aduh sudah bayar $25, lambat lagi jalannya. Akhirnya saya tidak sabar saudara. Baru jalan berapa gitu, saya langsung turun, saya yang tarik ontanya. Sungguhan, saya yang tarik ontanya karena dia terlalu lambat saudara, terlalu manja ontanya. Saya tarik gitu kan sampai selesai. Sampai selesai saya bilang sama jokinya dia yang punya onta, give me $25. Dia bilang, enggak, kamu tetap bayar $25. Harusnya kan dia yang bayar, saya yang jagakan ontanya dia. Tapi tetap aja saya bayar. Jadi naik onta itu pelan gitu. Memang onta itu bagus, tahan. Karena di dalamnya ada galon, ada dispensernya. Jadi dia kemana-mana, dia kuat melewati padang gurun, apa segala macam itu. Saudara kalau mau minum tinggal pencet tet gitu. Nanti bisa mengeluarkan air. Itu onta kan gitu. Tapi pelan loh saudara. Saudara bayangkan ya, perjalanan itu jauhnya seperti itu gitu. Mau berangkat aja lo sudah bosannya setengah mati. Pertama kali saya pergi ke Amerika, saudara, waduh excitednya setengah mati. Walaupun waktu itu takut karena istri saya hamil dan saya tahu biayanya itu mahal kalau ke Amerika. Tapi saya excited karena belum pernah. Tapi saudara, setelah berapa kali ke Amerika, berapa kali ke Eropa, perjalanan 18 jam, 16 jam, kadang kalau dihitung sama yang lain 24 jam sambil nunggu-nunggunya itu saudara. Sekarang tiap kali mau berangkat, aduh malesnya setengah mati. Bayangkan di dalam pesawat berjam-jam gitu saudara. Aduh bosannya luar biasa. Itu naik pesawat loh saudara. Yang kalau saudara bosan tinggal mainkan gamenya. Kalau saudara bosan tinggal nonton film. Bayangkan kalau di onta, mau apa saudara ya kan? Mau apa? Sudah ndak nyampe-nyampe, capek ngelihat ontanya kemayung, megal-megal gini kan. Kita waduh kalau nggak mukul kepalanya onta udah lumayan saudara. Jarak itu jadi hambatan yang harus dilompati. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dilompati oleh Abraham bukan cuma jarak, tetapi ketidakjelasan. Tuhan itu memberi perintah kepada Abraham begini, pergi tinggalkan sanak keluargamu, negeri leluhurmu, pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan tidak memberitahu nama tempatnya apa. Tuhan cuma mengatakan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah kita kan biasanya inginnya itu sudah jelas gitu loh saudara. Kalau kita sudah diomongi, nanti kamu akan dikirim ke satu tempat. Dan kita sudah tahu, oh tempatnya itu kita sudah siap-siap. Tapi seandainya kita tidak pernah tahu tempatnya seperti apa, itu menjadi kendala yang besar untuk kita. Percaya, Tuhan sengaja tidak memberitahu. Betapa indahnya seandainya Tuhan dari awal mengatakan, Abraham kamu pilih mana, Ur atau Kanaan. Ur tempatnya begini, Kanaan tempatnya begini. Kamu pilih mana? Kalau kamu pilih Kanaan, udah kamu berangkat aja. Kalau sudah disebut dari awal, maka sebetulnya tidak akan jadi masalah bagi Abraham. Karena dia bisa mengukur ketahanan dia. Karena dia bisa mengukur, memilih sendiri apa yang Tuhan mau. Tapi kenyataannya Tuhan tidak menentukan tempatnya dan memberitahukan dari awal. Tuhan tahu tempatnya Kanaan, tapi dia sengaja tidak memberitahu kita. Dan itulah perjalanan iman kita. Saya yakin kalau kita jujur ya, kita ada sampai sekarang ini saudara. Ada banyak faktor X yang membawa kita sampai sekarang. Bukan seperti yang kita rencanakan, tapi justru ada banyak faktor X yang akhirnya membuat kita sadar, oh betapa indahnya Tuhan, betapa luar biasanya anugerahnya bagi kita. Karena saya percaya Allah kita adalah Allah yang mengejutkan kita. Dia adalah Allah yang kreatif, yang di sepanjang jalan kita, Dia akan selalu mengejutkan kita dengan hal-hal yang di luar penalaran kita. Dan itulah Allah kita. Ada halangan, yaitu ketidakjelasan. Ada satu orang bertanya kepada saya begini, saya percaya Tuhan menetapkan segala sesuatu, tapi saya lebih merasa tenang kalau Tuhan itu memberitahu saya apa saja yang akan saya alami dengan detail. Perhatikan kalimat orang ini ya.
Saya percaya Allah menetapkan segala sesuatu dan dia berkata begini, dan saya lebih senang, lebih tenang kalau Allah itu memberitahu saya dengan detail sejak saya lahir sampai mati, peristiwanya apa saja. Ketika saya mendengar ucapan orang ini yang masih muda, saya berkata begini, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sebab kalau sampai Tuhan memberikan skenarionya detail kepada kita, kamu tidak bisa hidup loh. Bayangkan ya, seandainya Tuhan kasih kita skenario misalnya, oh nanti kamu akan begini-begini, kamu nikah, lalu di satu tempat yang kamu tidak ketahui, istrimu selingkuh, suamimu pergi dengan wanita lain, mau nikah nggak? Susah. Justru hidup kita adalah hidup yang dinamis karena ada ketidaktahuan. Coba saudara pikir, kalau saudara mau nonton film, suka diceritakan dulu, baru nonton, atau suka nonton dulu? Nggak ada, saya belum pernah ketemu ada orang gini, coba ceritain detail dulu ceritanya kayak apa, setelah itu saya nonton. Nggak ada orang begitu, kecuali orang pelit loh ya. Kalau dia pacaran nggak mau keluar duit begitu kan, dia pasti ngajak, Mei sini Mei duduk Mei, ini temanku sudah nonton filmnya, coba kamu cerita. Wes ngerti ceritanya, ya kurang lebih kayak gitu lah. Terus pulang nggak jadi nonton, nah itu orang pelit. Tapi kita kalau nonton, kita paling suka itu hal-hal yang tidak kita ketahui, faktor X di dalam hidup kita. Saudara, saya bersyukur dalam hidup kita, dalam hidup saya ada banyak hal yang tidak jelas. Saya bersyukur karena justru ketidakjelasan itu adalah sarana supaya kita bisa melompat lebih tinggi. Saya bayangkan ketidakjelasan itu seperti trampolin. Kalau kita berani melangkah, menginjak tempat itu, maka kita akan melompat lebih tinggi. Itu halangan yang kedua, jarak, ketidakjelasan. Yang ketiga adalah paradigma religius. Apa yang saya maksud dengan paradigma religius? Saudara, pada waktu itu orang-orang kuno punya konsep begini, kalau kita percaya kepada Allah itu jangan satu, harus banyak. Sebab kalau kita percaya satu dan dia tidak bisa menolong, kita celaka. Karena musuh kita, bangsa-bangsa lain percayanya pada Allah yang banyak. Masa kita percaya sama Allah yang satu? Itu saja sudah tidak masuk hitungan bagi orang-orang kuno. Jadi ketika Tuhan memanggil Abraham dan mengatakan pergi ikutlah aku, cuma satu kan. Saudara, kalau dikasih satu cadangan, satu aja, dengan satu dengan macam-macam cadangan, saya yakin saudara akan suka dengan berbagai macam cadangan. Istri saya itu kalau saya pergi kemana-mana selalu menyiapkan baju lebih banyak daripada yang saya perlukan. Karena istri saya selalu mempertimbangkan hal-hal yang tidak terduga. Misalnya, siapa tahu saya mau pakai celana setelah mandi, celananya jatuh basah di kamar mandi, ya kan? Lalu ada celana penggantinya. Siapa tahu ketika saya pakai celana ternyata rusak. Karena saya berapa kali saudara khotbah itu kesulitan masalah baju. Saya pernah KKR di Manado itu. Pada waktu saya mau KKR saya kencing seperti biasa. Setelah saya kencing saya tarik resletingnya, lepas sih saudara resletingnya. Saya bingung, ini KKR semua orang sudah datang, bagaimana caranya? Lalu saya pura-pura seperti anak muda kan, karena KKR anak muda toh. Jadi saya coba lipat-lipat gitu kan, bajunya saya keluarkan. Terus saya di kamar mandi di kaca gini, haleluya saudara. Saya nyoba-nyoba, enggak kelihatan. Tapi ketika saya mengatakan haleluya puji Tuhan, ini ketarik, kelihatan resletingnya rusak. Lalu saya cari panitia yang badannya seperti saya panggil sini, rumahmu dekat pulang saya pinjam celana panjang. Jadi saya pernah pinjam celana panjang orang, saudara. Kalau itu belum memalukan, saya pernah lupa membawa jas, dasi, celana. Jadi kami berdua itu lupa untuk bawa, padahal sudah disiapkan di pintu, lupa bawa. Jadi pada waktu mau khotbah sudah mandi gitu, bingung, gak ada pakaian. Dan saya kalau pergi cuma satu khotbah, ya berarti saya pakai satu baju aja. Yang lain itu pakai kaos dan sebagainya. Waduh, saya bingung. Tapi Tuhan itu selalu atur. Pendeta di sana badannya dengan saya mirip-mirip, cuma dia lebih kurus sedikit. Jadi saya panggil, bisa pinjem apa? Lengkap. Jas, baju, dasi, celana. Cuma celana dalam saya bawa sendiri memang. Terakhir Desember yang lalu, saudara. Desember yang lalu semua sudah disiapkan, jas, dasi, celana sudah disiapkan. Tapi saya lupa satu hal, saya lupa bawa sepatu.
Tapi waktu saya pergi ke sana naik kereta api, saya itu kok ya pakai sepatu futsal. Karena saya baru beli sepatu futsal, saya suka sepatu itu, nyaman, saya pakai naik kereta di sana. Jadi pada waktu mau KKR saya nyari sepatu di koper nggak ketemu. Akhirnya saudara bisa bayangkan saya pakai jas yang rapi semuanya begitu kan. Sepatu saya sepatu futsal. Lah itulah cara Tuhan melatih kita. Ada banyak hal yang kita tidak ketahui di depan. Makanya kita itu punya dua cara. Satu, siap-siap benar-benar sampai sempurna, tapi tidak pernah bisa. Yang kedua adalah percaya pada Tuhan. Jadi ada halangan selain jarak, selain ketidakjelasan, ada paradigma religius juga. Orang-orang itu punya pikiran, loh Allah itu kan cuma satu sih. Harusnya ada persiapan yang lain. Bukan cuma Allah itu satu, tapi mereka punya paradigma religius begini. Allah itu lokal sifatnya. Jadi Allah itu lokal. Jadi kalau kita percaya dewa A, maka kita cuma percaya dewa itu untuk teritorial tertentu. Nanti kalau di tempat lain dewanya berbeda. Jadi berlaku prinsip sesama dewa dilarang saling mendahului. Jadi masing-masing itu punya tempat teritorial tersendiri, saudara. Bukan cuma tempat teritorial, tapi biasanya satu dewa itu punya satu tugas. Dewa perang misalnya, atau dewa kesuburan. Jadi di antara dewa-dewa kuno, mereka sudah mengenal prinsip manajemen yang baik, yaitu job description. Kalau saudara mau minta tolong untuk perang, maka saudara minta ke A. Saudara kalau minta tolong kesuburan, minta ke B, begitu kan. Tapi sekarang Tuhan berkata kepada Abraham, keluar dari sanak keluargamu, dari negerimu, pergi ke satu tempat, ikut aku saja, dan satu untuk semua. Percaya cuma satu untuk semua. Dan Abraham kan pasti mikir, loh kamu tuh Tuhan daerah mana? Aku sudah punya dewa-dewa di sini. Lah nanti kalau kamu menyuruh aku ke satu tempat, ya tempat itu kekuasaanmu. Tapi sepanjang jalan menuju tempat sana, siapa yang berkuasa? Abraham ketika beriman, dia harus mengalahkan paradigma religius pada zamannya. Dan yang terakhir, saudara, selain jurang waktu, ada jarak waktu, ada ketidakjelasan, ada paradigma religius, dan yang terakhir yang harus dilompati Abraham adalah keamanan, safety. Orang zaman dulu punya prinsip kalau mau enak, mau aman, itu mesti bersama-sama dengan kelompoknya. Sebab kalau tidak bersama dengan kelompoknya, maka mudah diserang, mudah direbut kekuasaannya oleh suku bangsa yang lain. Jadi bagi Abraham, membayangkan dia meninggalkan sanak keluarganya, hanya pergi bersama dengan keluarga kecilnya, itu merupakan perjalanan yang sangat-sangat beresiko. Tapi Abraham melompati halangan itu. Ada ketidakamanan, ada bahaya, ada rintangan di depan. Tapi orang yang beriman adalah orang yang berani melompati semuanya itu. Memang kadangkala tidak aman, tapi kita jalani saja bersama dengan Tuhan. Kalau semuanya jelas bagi kita, kalau semuanya enak, maka itu bukan iman, saudara. Justru iman itu ketika ada ruang untuk tidak tahu. Iman itu justru ketika ada ruang, ketika kita tidak berkuasa mengontrol segala sesuatu. Disitulah iman kita baru menjadi iman yang benar. Saudara, saya bersyukur perjalanan GKRI Exodus sampai usia 24 tahun. Ketika saya pertama kali mau bergabung, saya sudah tawarkan program 25 tahun yang mengarah pada CTM, Care Teaching Mission. Saya tahu pada waktu saya bercerita ini kepada beberapa orang di luar, bukan yang di sini. Mereka kadang-kala memandang sebelah mata dan mengatakan, kamu nggak terlalu ambisius, tak? Ketika saya punya angan-angan untuk punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, beberapa orang mungkin memandang sebelah mata dan mengatakan, kamu nggak terlalu ambisius kah? Tapi ketika mereka mengatakan tidak terlalu ambisius, atau kamu ambisius kah? Ketika saya mendengar kata ambisius, saya di satu sisi saya suka. Karena saya mau menguji, apakah itu ambisi saya pribadi, atau itu memang visi yang besar dari Tuhan. Dan saya percaya pada waktu itu, Tuhan pasti akan menolong kita. Saudara bayangkan ketika saya memutuskan untuk ke Exodus. Saya dulu rektor di sebuah sekolah tinggi teologi. Tiap Sabtu Minggu saya khotbah keliling di mana-mana. Tapi suatu ketika saya memutuskan untuk tinggal di sebuah gereja yang nyarinya sulit setengah mati, yang di Google tidak ada keterangannya. Banyak orang bertanya kepada saya, apa yang kamu cari di situ? Saya bingung.
Saya sendiri juga bingung apa yang saya cari. Rasanya saya tidak mencari apa-apa. Saya cuma mencari pimpinan Tuhan. Saudara, ketika saya pergi dari pelayanan lama ke tempat ini, saudara, saya bisa membayangkan itu seperti orang yang pindah dari padang rumput yang hijau, air yang tenang, menuju lembah kekelaman. Saya masuk gereja ini dalam keadaan defisit loh, saudara. Saya masuk gereja defisit, jemaat cuma 70, itu pun kalau datang semua. Semua orang tanya kepada saya, untuk apa kamu tinggalkan semuanya dan kamu ada di gereja kecil? Tapi saya selalu jawab begini, kami ini kecil, tetapi kami tidak besar. Bukan. Bukan itu maksud saya. Saya mengatakan begini, kami ini kecil, tapi kami punya visi yang besar. Kecil punya visi yang besar. Dan bukan cuma punya visi yang besar, tapi tiap kali saya bagikan visi 25 tahun yang saya terima dari Tuhan, hamba-hamba Tuhan, majelis berkata ya, mengejar visi itu. Sampai sekarang Tuhan percayakan kita banyak hal. Tuhan percayakan tanah 2.500 meter persegi di Sorong. Tuhan percayakan pembangunan di sana stasiun radio. Tuhan percayakan tanah di kota Surabaya dekat dengan Petra sekitar 1.000 sampai 2.000 meter persegi. Tuhan percayakan Bavarian di Surabaya Barat. Tuhan percayakan Neste di Surabaya Timur. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan percayakan. Ketika saya menoleh ke belakang, I'm amazed. I'm amazed. We are still small, but we are doing great things. Itu yang saya imani. Itu yang kita semua imani selama ini. Maka ketika kita beriman, 25 tahun masih panjang. Kita baru menjalani 10 tahun. Masih ada 15 tahun. Masih banyak yang kita belum capai daripada yang kita capai. Masih banyak yang kita belum capai. Kelemahan kita jauh lebih banyak daripada kelebihan kita. Tetapi saya percaya dalam 15 tahun Allah yang sudah memulai perkara yang baik di tempat ini adalah Allah yang sama yang akan memimpin kita sampai pada tujuannya. Ada halangan-halangan, benar, tapi kita harus berani mengadakan lompatan iman. Do whatever you can. Bukan untuk membantu Allah, tetapi untuk membuat dirimu memiliki hidup yang bermakna di hadapan Tuhan. Bertumbuhlah dengan baik di sini, layanilah dengan baik di sini. Bertumbuhlah dan keluarlah melayani orang-orang yang ada di luar. Lakukan semua yang saudara bisa supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini menjadi semakin berkembang. Dan itu membutuhkan satu hal, lompatan iman. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan sudah berbicara kepada kita apa yang seharusnya menjadi respon kita. Saya menantang setiap kita untuk mengambil waktu di hadapan Tuhan berdoa. Apa yang akan engkau lakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini atau pekerjaan Tuhan di tempat lain melalui gereja ini? Ya, kita kecil, kita penuh dengan kelemahan, ada banyak keterbatasan. Tapi biarlah kita semua memberanikan diri melompat bersama dengan Tuhan, meyakini bahwa Tuhan akan memakai kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang, meyakini bahwa Tuhan bisa bekerja melampaui ukuran kita yang kecil, meyakini bahwa kemuliaan Tuhan yang besar Tuhan bisa nyatakan melalui siapa saja, termasuk melalui kita yang kecil dan terbatas. Mari setiap kita berdoa. Pertama, bersyukur. Kedua, mengambil komitmen melakukan sesuatu bagi Tuhan melalui gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mohon dengan kasih Pendeta Edmond bisa maju ke depan memimpin kita di dalam doa.